rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati atau yang saya hormati yaitu Bapak Ivan, dan yang saya cintai teman-teman saya sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi ini. Walaupun presentasi ini hanya presentasi online, tapi setidaknya kita melakukan kewajiban yang ada dalam perkuliahan ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita dari zaman onta sampai dengan sekarang itu zamannya Toyota. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya sebagai moderator, perkenalkan, saya adalah Sudira Hanja, dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Teh Esa yang akan membacakan materi pertama sampai materi kedua. Yang kedua yaitu Teh Indah Abdillah. Yang ketiga ada Teh Rosida, dan yang terakhir yaitu ada Kak Dede. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan yang berjudul Filsafat Nusantara dan Kearifan Lokal. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil. Materi pertama yaitu Filsafat Nusantara. Studi tentang filsafat Nusantara diperkenalkan oleh Muhammad Nasrun, guru besar luar biasa pada jurusan filsafat di Universitas Indonesia dalam buku berjudul Falsafah Indonesia tahun 1986. Nasrun menjelaskan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu falsafah khas yang tidak barat dan tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran falsafi mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Produk nyata dari pemikiran filosofis dinamakan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beraneka ragam kebudayaan di Nusantara, dan tiap-tiap kebudayaan tentunya mempunyai atau berdasarkan falsafah sendiri-sendiri. Misalnya, falsafah hidup dan kebudayaan Bali, Trihitarakana, yang memiliki arti kehidupan harmonis antara manusia dan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Maha Pencipta. Sikap harmonis tersebut akan melahirkan sikap positif, seperti hidup bersama dengan yang harmonis, demokratis, gotong royong, sopan santun, dan sebagainya. Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkapkan makna di balik kebiasaan yang telah menjadi jati diri bangsa dilandasi oleh kebudayaan, yang terdapat syarat lingkup geografis yang mencakup sistem sosial, ekonomi, bahasa, dan seni, namun tidak terlepas dari sejarah panjang atau peradaban bangsa Indonesia. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk kearifan lokal. Terdiri dari dua. Satu, berpikir logis adalah berpikir dengan cara mengurai kenyataan menurut aturan logos, yaitu kebenaran, rasionalitas, budi yang dimulai dari menggolongkan
menguraikan secara rasional, menggunakan rasio dan ilogis yang tidak bisa ditemukan penalaran logisnya. Kedua, berpikir simbiolis adalah menggunakan penalaran untuk mengetahui, memahami kenyataan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa, sehingga orang dapat paham maksudnya. Susunan tanda tersebut disebut kode yang harus dipahami secara sekuler. Kearifan lokal. Menurut bahasa, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan artinya bijaksana, sedangkan lokal artinya setempat. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di tempat tersebut. Menurut Antariksa, kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan, arsitektur, dan kawasan perkotaan dalam geografis kenusantaraan sebuah negara. Secara umum, kearifan lokal adalah ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar dan memiliki kemampuan berakomodasi unsur-unsur budaya luar. 2. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 3. Mempunyai kemampuan mengendalikan. 4. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Tipe kearifan lokal. Maaf, Kak Sudi. Tipe kearifan lokal. 1. Kearifan lokal dengan hubungan makanan. Kedua, kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan. Yang ketiga, kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi. Yang keempat, kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan disesuaikan wilayah tersebut. Yang kelima, kearifan lokal dalam berhubungan dengan pakaian. Dan yang keenam, kearifan lokal dalam hubungan. Fungsi kearifan lokal. Menurut Suryono, tahun 2012, halaman 25-26, fungsi kearifan lokal antara lain: 1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan dan pada upacara pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam
upacara ngaben, dan selamatan roh. Yang ketujuh bermakna politik atau hubungan kekuasaan, patrok, klien. Contoh nyata kearifan lokal dalam masyarakat. 1. Hutan larangan adat di Riau. 2. Awik-awik di Lombok Barat dan Bali. 3. Cincowong di Jalan Barat. 4. Baby. 5. Hukum sasi di 1. Jumlah penduduk. 2. Teknologi modern dan budaya. 3. Modal besar. 4. Kemiskinan dan kesenjangan. Kesimpulannya adalah kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya berasal dari sastra tradisional atau sastra lisan atau sastra tulis penutulannya, tetapi terdapat dalam pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur, dalam dialektika hidup sampai mati, atau sesuatu yang hidup akan mati tanpa pelestarian atau revitalisasi, dan kearifan lokal suatu saat akan mati. Kami Ayu Ting Ting is eating. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Apaan tuh? Cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.